Arab Saudi akan berdamai dengan Israel jika Palestina diakui sebagai negara. Israel gigit jari karena sepertinya tidak akan jadi normalisasi dengan Arab Saudi. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa laga normalisasi hubungan kedua negara tak akan tercapai apabila Palestina tak diberikan hak merdeka. Menyadur dari Israel National News, Raja Salman yang berbicara lewat telepon dengan Trump diminta untuk mengikuti jejak Uni Emirat Arab yang telah setuju berdamai dengan Israel. Uni Emirat Arab sendiri menjadi negara Arab ketiga yang menormalkan hubungan dengan Israel setelah Mesir dan juga Yordania. Dan setelah itu ada negara Bahrain dan juga Maroko. Raja Salman dilaporkan Reuters mengaku menghargai upaya Amerika Serikat mendukung perdamaian antar negara-negara Arab. Namun dia ingin melihat solusi yang adil dan permanen terkait masalah Palestina berdasarkan inisiatif perdamaian Arab yang diusulkan oleh kerajaan pada tahun 2002. Arab Saudi bersikeras bahwa Israel menerima prakarsa perdamaian Saudi pada tahun 2002. Prakarsa perdamaian itu menetapkan bahwa 22 negara Arab akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan atas penadikan Israel dari Yudea dan juga Samaria. Israel sampai saat ini telah menolak proposal Saudi pada tahun 2002 karena isi prakarsa perdamaian itu dinilai merugikan negara Yahudi tersebut. Negara-negara Arab menyerukan kepada Israel untuk menerima apa yang disebut hak untuk kembali bagi jutaan keturunan Arab yang melarikan diri dari Israel. Para negara yang secara efektif mengakhiri negara Yahudi, permintaan Raja Salman terkait dikembalikannya hak Palestina sebagai negara berdaulat muncul setelah Donald Trump baru-baru ini mengajak Arab Saudi dan bergabung dengan kesepakatan Israel, Uni Emirat Arab. Seorang anggota senior keluarga kerajaan Saudi kemudian menekankan bahwa harga Arab Saudi untuk menormalkan hubungan dengan Israel adalah pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi ada desas-desus dalam beberapa tahun terakhir tentang pemulihan hubungan antara kedua negara. Namun pejabat Saudi membantah laporan tersebut. Sementara Arab Saudi tidak mengakui Israel, pekan lalu kerajaan mengatakan akan mengizinkan penerbangan antara Uni Emirat Arab dan Israel, termasuk oleh pesawat Israel untuk menggunakan wilayah udaranya. Di tuduhan Pangeran Saudi keras banget, akhirnya Israel jadi begini. Mantan Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat Pangeran Turki Al-Faisal Al Saud saat berbicara International Institute for Strategic Studies, Manama Dialogue di Bahrain, melemparkan kritikan keras terhadap Israel. Pangeran Turki menyebut Israel telah memasukkan warga Palestina ke dalam kamp konsentrasi. Pangeran Turki yang memulai pidatonya dengan mengatakan komentarnya mencerminkan pandangan pribadinya, menggambarkan Israel sebagai kekuatan terakhir penjajah Barat di Timur Tengah. Dia mengatakan bahwa Israel telah mengusir orang-orang Palestina setelah Perang tahun 1948. Mereka mengulangi tindakan itu setelah Perang tahun 1967 ketika lebih banyak penduduk yang bertahan setelah Perang 1948 sama-sama dirampas dari tanah mereka, ucapnya. Israel jelasnya telah menduduki tanah Arab tetangga dan bukan sebaliknya. Dia menyebut negara Arab telah mengajukan prakarsa perdamaian Arab sejak tahun 2002 yang ditolak oleh semua pemerintah Israel di setiap kesempatan. Diplomat Saudi menyebut tembok perbatasan Israel sebagai tembok apartheid dan mengatakan itu mencegah penduduk tanah yang mereka jajah untuk kembali ke properti mereka yang dicuri.
Meskipun pengadilan internasional mengeluarkan putusan bahwa tembok itu ilegal, Israel telah memenjarakan orang Palestina di kamp konsentrasi di bawah tuduhan keamanan yang paling rapuh, tua dan muda, wanita dan pria di sana tanpa bantuan hukum untuk keadilan, ungkapnya. Mereka, Israel, menghancurkan rumah sesuka mereka dan mereka menghabisi siapapun yang mereka inginkan, sambungnya seperti dilansir Al Arabiya. Mengomentari perjanjian Abraham atau Ibrahim dalam Islam, yakni perjanjian normalisasi antara Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel, Pangeran Turki mengatakan jika perjanjian didasarkan pada geografi, maka tidak akan ada perjanjian Ibrahim tanpa memasukkan tanah Ibrahim, yakni Makkah. Saudi sendiri sejatinya terbuka untuk melakukan normalisasi dengan Israel, namun mereka bersikeras bahwa normalisasi apapun dengan Israel hanya dapat terjadi bersamaan dengan kesepakatan perdamaian abadi yang melibatkan solusi dua negara untuk konflik Israel dan juga Palestina. Sementara itu diberitakan sebelum seorang demonstran Palestina menendang tabung gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan Israel saat protes terhadap pemukiman Yahudi di Belt Dajan di tepi barat yang diduduki Israel pada Jumat 18 Desember 2020 lalu. Sementara itu, tentara Israel bersiaga dengan senjatanya selama protes Palestina terhadap pemukiman Yahudi di Belt Dajan di tepi barat yang diduduki Israel itu. Warga mengangkat bendera Palestina dan meneriakkan slogan-slogan yang menentang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke pemukiman Israel di tepi barat yang diduduki. Kunjungan Menteri Luar Negeri itu bukanlah kejutan bagi rakyat Palestina, kata Mahmoud Al-Alaul, wakil ketua kelompok Fatah. Semua otoritas Amerika Serikat bias terhadap pendudukan Israel, namun pemerintahan Trump tidak hanya bias tetapi juga mitra dalam pendudukan. Al-Alaul mengatakan bahwa meskipun ada blokade dan juga kondisi ekonomi yang sulit, rakyat Palestina berakar di tanah mereka dan akan mempertahankannya. Menyusul pidato beberapa pejabat Palestina, sejumlah pengunjuk rasa bergerak menuju pemukiman Yahudi Pesagog yang akan dikunjungi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat juga berencana mengunjungi pemukiman Israel di dataran tinggi Golan di Suriah yang juga diduduki. Pompeo mengatakan pada November 2019 Amerika Serikat tidak akan menganggap pemukiman Israel di tepi barat sebagai pelanggaran hukum internasional.